Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bayanuma 'alal murid fi tarki tazwiji wa fi'lihi. Bayanuma utawi iki iku menjelaskan sikap 'alal muridi kang wajib ing atase seorang murid. Ada istilah tilmidz, ada istilah murid. Tilmidz kalau bahasa Indonesia ya siswa gitu saja. Siswa dan murid nggak ada perbedaan, tapi dalam istilah tarbiyah Islamiyah ada perbedaan. Kalau murid itu orang yang punya greget, punya keinginan, bukan sekedar hadir di ruang belajar. Yang sekedar hadir di ruang belajar namanya tilmidz. Entah motifnya apa, karena disuruh atau karena apa, yang penting dia ada di ruang belajar, menghadiri ngaji, namanya tilmidz. Tapi kalau murid itu inisiatif diri sendiri, nggak ada yang nyuruh, tapi saya punya keinginan, ini namanya murid, punya keinginan untuk belajar. Ada sikap yang wajib atas diri seorang murid, fitar kita zwiji ing dalam masalah ninggalaken nikah, wa fi'lihi lan ngelakoni tazwij. Jadi bagaimana sikapnya, apa nikah apa tidak nih? Ini pada dasarnya hukum nikah itu kan mubah. Tapi mana yang prioritasnya kemana? Mau nikah atau nanti aja? I'lam warwasiro annal murida ing setuhune seorang murid fibtidai amrihi ing dalam kawitan tugase murid yang banghi iku patut ala yushila apa yen to ora gawe sibuk sapa murid nafsahu ing awak dheweke murid. Pada awal tugas belajarnya dia tidak boleh untuk menyibukkan diri bitazwiji kelawan urusan nikah. Apalagi masih mondok begitu kan. Apalagi masalah mondok. Makanya dulu kiai-kiai Babakan Siwaringin itu sampai kayak Kiai Sanusi, Babakan Allah Yarham itu kan. Laki-laki itu suruhnya pendek, cukurnya kalau bisa digundul saja. Biar tidak beran, bahasa kita tidak beran. Tidak demen perempuan. Jadi nggak boleh mikirin perempuan. Pakai pakaian yang necis nggak boleh. Santri Babakan dulu nggak boleh. Yang bergaya-gaya necis itu bahaya. Nanti akhirnya senang kepada perempuan. Pacaranlah dia. Kalau sudah pacaran pengen kawin. Kalau sudah pengen kawin ya udah boyong aja pengennya. Udah pengennya boyong. Ngaji belum hatam. Udah terlanjur kepincut perempuan, ya udahlah, meski belum hatam, belum selesai ngaji di pondoknya, udah selesai, pulang aja lah, pengen kawin aja. Fa inna dzalika karena setuhune mengkono tazwij, menikah syuhlun iku kesibukan syahilun kang gawe ruwet, yamna'u kang menghambat opo dzalik hu ing murid minasuluki saking menempuh artinya belum selesai, pekerjaan belum tuntas, ngaji belum tuntas, ilmu belum matang, sudah kepincut perempuan dulu, ya sudah selesai. Akhirnya mandek di tengah jalan. Nah ini bahaya, kalau orang sudah mandek di tengah jalan itu bahaya. Wa yastajiru lan menarik opo dzalik hu ing iki murid narik ilal unsi maring merasa enak, nyaman, bizaujati kelawan istri. Kalau sudah rumah tangga, waduh, mau ngaji ya malas, mau ngapain enak, ada hiburan di rumah juga, ada hiburannya sendiri. Iya kan? Sudah ada hiburan, mau ngaji apa? Susah. Masih bujangan masih rada mending, mau dibawa aktivitas ngaji apa masih semangat. Tidak ada yang beban. Nggak ada beban, mau di rumah mau ngapain kan? Ya udah ngaji aja daripada nggak ngapa-ngapain. Ngaji aja.
Tapi kalau udah ada istri, nah itu kan banyak urusan nantinya. Waman utawi sapa wonge anisa iku merasa nyaman sepuman. Problematikanya kan begitu. Maka ada satu ayat dalam surat Bara'ah, surat Taubat. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Omongan Muhammad, katakan Muhammad, kamu tuh jangan diam. In kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum, seandainya ayah kalian, anak kalian, pasangan istri-istri kalian, pasangan kalian, istri-istri kalian, itu lebih kalian sukai daripada ro'an, daripada jihad, daripada kumpul ngaji. Ya udah, nanti urusannya yang rugi siapa nantinya tuh? Rugi bareng-bareng, rugi berjamaah nantinya. Rugi bareng-bareng. Itu sampai ada satu peringatan, karena umumnya orang kalau sudah menikah kan akhirnya udah semua ya. Ya sibuklah, bersenang-senanglah. Kalau istrinya taat, nurut, ya dia bersenang-senang dengan istrinya. Kalau istrinya cerewet, dia pusing setengah mati ngadepin istrinya. Wa man utawi sapa wong anisa iku nyaman sepuman bi ghairillahi kelawan selain Gusti Allah taala. Syuhila. Moko disibukkan sepuman, disibukaken ditungkulaken anilahi ninggalaken saking Gusti Allah. Wala yaghurranna lan ojo mbujuk temen aja gawe gunggungan temen hu ing man ing murid kasratu nikahi Rasulillah opo akeh nikahi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Ya enggak lah, Rasul aja nikah bolak-balik, masa saya nikah satu kali aja enggak boleh? Kata si santri itu. Jadi mesti kawin mutlak harus dipenuhi. Wah, ini namanya emosional. Jadi masalah nikah atau nanti nikahnya itu tidak boleh emosional. Keputusan itu harus dengan kepala yang jernih, pikiran yang jernih, hati yang adem. Tidak boleh dengan emosional. Pokoknya aku mesti kawin. Kalau tidak kawin dengan ini, aku mending minggat aja. Wah, ini namanya emosional. Nah, ini problem ini, rumah tangga, keluarga itu banyak yang emosional. Kadang orang tuanya emosional, kadang yang jadi anaknya emosional. Tidak ada yang untung begitu tuh, menentukan keputusan dengan kepala panas. Orang tuanya, pokoknya kamu harus kawinnya dengan ini, si fulan. Ini emosional juga. Loh, pokoknya, kalau sudah pokoknya itu panas. Ya, dengan kepala adem dingin lah, gimana sih? Kenapa harus dengan fulan? Nah, harus dengan kepala yang adem dan dingin. Begitupun yang jadi anak, mesti adem. Jangan kemudian dia, pokoknya saya mesti kawin. Rasul aja kawin dia bolak-balik kok. Masa saya nggak boleh kawin sih? Sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu karna setuhune Kanjeng Rasul. Kana iku ono opo Kanjeng Rasul la yashhilu iku ora gawe ruwet qalbahu ing manahe Kanjeng Nabi, ing hatinya Kanjeng Nabi. Jami umma opo semua sekabehane fasilitas fid dunia kang ing dalam dunia anillahi saking Gusti Allah taala. Kanjeng Nabi sih istrinya berapapun juga beliau jelas titik perjuangannya, titik fokusnya jelas. Kalau santri dikasih satu istri, wah sudah malas jadinya. Jadi hati-hati, jangan emosional, mesti kawin. Fala tuqasu maka ora kena dipadaaken al malaikatu sapa para malaikat bil haddadina kelawan para tukang pandai besi. Nah, iyalah. Walidzalik karena ara iki keterangan, karena adamu qiyasil malaikah bil haddadin. Qala dawu sapa Abu Sulaiman ad-Darani.
Man utawi sapa wonge tazawaja iku nikah sapa man. Nikah faqad rakana moko temen-temen cenderung condong sapa man. Condong ila dunya maring dunia. Tuh, komentar daripada Abu Sulaiman Ad-Dari. Siapa orangnya yang menikah, dia cenderung kepada urusan dunia. Wah, orang yang emosional, yang panasan hatinya langsung menuduh Imam Abu Sulaiman Ad-Darani ini bid'ah. Masa ya nikah kok dilarang sih, gimana? Nikah kok dianggap duniawi itu gimana? Rasul sendiri menyatakan hubbiba ilaik hubbiba ilayya min dunyakum salas, kan? Di antaranya an-nisa. Kok ini dianggap duniawi ini gimana? Ya ini karena ini membicarakan pengalaman yang dialami oleh Abu Sulaiman Ad-Darani. Orang yang menikah itu akhirnya ibadahnya malas. Buru-buru mau ngaji lagi, sudah ada hiburan sendiri dia. Waqala, tidak ada greget untuk meningkatkan diri lagi. Waqala dawu sapa Abu Sulaiman Ad-Darani, mara'aitu ora tau ningali sapa ingsun muridan ing seorang murid, santri tulen, murid itu santri istimewa. Tazawaja kang menikah sapa murid. Fasabata nuli eksis sapa murid ala halihi ing atase sikape murid al awwali kang pertama. Ya itu kalau sudah nikah santri itu ya begitu akhirnya. Kendor semangatnya sudah kendor. Wakilah dikatakan lahu maring Imam Abu Sulaiman maratan ing dalam sekali tempo. Ma utawi apa ahwajaiku gawe butuh apa maka ing tuan ilam ra'atin maring seorang perempuan tak nasu kang nyaman kang enak sapa tuan biha kelawan imro'ah. Jadi ada orang yang bilang alangkah engkau itu membutuhkan seorang perempuan sebagai hiburanmu. Ini rupanya Imam Abu Sulaiman Ad-Darani ini belum nikah. Sudah sepatutnya Anda tuh nikah. Sudah sepatutnya Anda itu nikah. Faqala nuli jawab sapa Abu Sulaiman, la anasani Allahu biha. La anasa ora gawe nyaman ni ing ingsun Allahu sapa Allah biha kelawan mar'ah. Ai innal unsa tegese setuhune nyaman, merasa nyaman biha kelawan mar'ah. Yamna'u iku bisa menghalangi apa al-unsu, menghalangi al-unsa ing merasa nyaman billahi kelawan Gusti Allah Ta'ala. Nah, jadi ini apalagi wali-wali zaman dulu kan, ada banyak juga wali yang tidak nikah. Banyak juga wali yang tidak nikah, ingin semua energinya dihabiskan untuk semangat ngaji, semangat dalam dunia spiritual. Ini lah sikapnya para wali-wali, orang-orang soleh semacam itu. Kemudian sepertinya memberi kesan bahwa orang yang spiritual itu mesti benci kepada perempuan. Ada kesan sepertinya itu. Sepertinya ada kesan semacam itu. Padahal ya tidak. Nanti ada waktunya juga. Ketika menikah ya nikah. Nanti ada waktunya juga. Waqala lan dawuh sapa Imam Abu Sulaiman Ad-Darani aidon kelawan maning. Kullu ma utawi saben perkara syaghola kang gawe ruwet, kang gawe tungkul apa maka ing sira anillahi ninggalaken saking Gusti Allah. Bayane min ahlin, bayane keluarga. Wa malin anak, wa waladin lan anak. Wa min ahlin keluarga yakni maksudnya istri, wa malin harta, wa waladin anak. Fahuwa maka iku utawi ma alaika ing atase sira mas'umun iku tercela. Iya. Maka innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tidak lain anak dan harta kecuali fitnah. Jadi orang itu kalau materinya ada, anak punya, sudah.
itu godaan luar biasa. Pasti terjadi fitnah, ada gangguan, entah konflik, entah apa, pasti ada keruwetan. Nah, barangkali kalau punya anak hidupnya melarat, itu rada mending sebenarnya. Fitnahnya nggak terlalu gede. Punya anak melarat, nah, itu rada-rada nggak ada fitnah. Atau kaya raya, tapi anak nggak punya, ya itu juga rada mending. Kalau sudah anak dan kekayaan, sudah innama itu kan adatul hasri menurut ilmu nahwu kan. Innama amwalukum, tidak lain kecuali hanyalah, tidak lain harta plus anak. Innama amwalukum wa auladukum. Loh, ada amwal, kemudian ditambahi huruf atof wawu, ini ada wawu atof, berarti ada plus. Innama amwalukum, tidak lain harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, gabung jadi satu. Lil jam'i kan, kalau wawu itu wawu jamak kan, untuk menjamakkan, menghimpun. Tidak lain kecuali fitnah. Pasti ada godaan. Kalau sudah kaya, anak ada, udah pasti ada gangguan. Pasti ada gangguan. Ada aja, udah. Ada aja. Tadi ada anak uripe melarat. Nah, itu sebenarnya fitnahnya tidak terlalu gede itu. Makanya tidak heran banyak anak dari keluarga yang melarat tiba-tiba menjadi orang yang soleh, ya, atau yang berhasil, orang sukses. Sebaliknya anaknya orang kaya kok kemudian malah tenggelam, kecanduan narkoba kek apa kek. Nah itulah ujiannya itu di situ. Nah, kalau anaknya orang melarat, ya mau menjadi maksiat pun ya kan nggak ada modal. Misalkan dia pengen jadi orang maksiat, ya dia kan mesti kerja dulu dia. Harus ada usaha dulu. Kalau anaknya orang kaya terjerumus dalam narkoba, uang ada, ya udah enak-enakan dia. Enak-enakan. Maka itu harus pintar-pintar sekali orang tuanya ini. Harus pintar-pintar manajemen keluarga itu kudu pintar. Susah ilmu manajemen keluarga itu. Susah. Harus ada manajemennya seharusnya sih. Memanage, mengatur. Fakaifa moko hale kaya apa yuqasu dipadaaken ghairu Rasulillah sapa selain Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipadaaken bihi kelawan Rasul. Wa qad kana hale temen ono istighraquhu apa kereme tenggelame Kanjeng Rasul. Bi hubbillahi kelawan cinta Gusti Allah taala. Bi haitsu kana iku kelawan sekirane ono sapa Kanjeng Rasul yajidu. Iku merasakan sapa Kanjeng Rasul. Ihtiraqahu ing terbakarnya hubbillah, atau terbakare Kanjeng Rasul fihi ing dalam hubbillah. Terasa ila haddin maring satu batas, kana kang ono apa kelakuan yukhsha iku dikhawatirkan minhu saking ihtiraq fi ba'dil ahwali ing dalam sebagian piro-piro kondisi. Dikhawatirkan ayasriya apa yen to mrembet. Dzalika apa mengkono ihtiraq ila qala bihi maring fisiknya Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi itu konsentrasinya yang tinggi kepada Allah. Konsentrasinya yang tinggi kepada Allah itu mesti difilter. Kalau tidak difilter bisa merusak dirinya sendiri, bisa merusak tubuh fisiknya sendiri. Nah, filternya apa? Ya dikasih fasilitas. Dikasih fasilitas nikah itu. Jadi perlu ada filter. Sekelas Rasulullah aja mesti ada filter. Apalagi golongan kita orang.
Apalagi golongan kita-kita orang. Mesti ada filternya. Mesti ada filternya. Bahasa tasawufnya mesti ada hijab. Mesti ada hijab. Kalau orang terhalang tidak punya hijab, tahu menembus keindahan Allah Ta'ala, wah sudah. Dia tidak memikirkan selain Allah. Yang dipikirkan cuma keindahan dan keindahannya Allah saja. Ya itu kan akhirnya merusak dirinya sendiri. Merusak dirinya sendiri. Segala sesuatu mesti ada filter. Bahkan bumi yang kita huni aja ada filternya tuh kan. Ada atmosfer, ada lapisan-lapisan bumi. Kita terpapar sinar matahari itu tidak secara langsung. Kalau kita melihat matahari secara langsung, terpapar secara langsung, wah sudah terbakar kita itu kan. Mending ada filternya. Jadi konsentrasi kita kepada Allah, banyak sekali penghalang-penghalang. Itu hakikatnya itu. Rahmatnya Allah juga. Jadi ada filter. Ada filter. Kalau Rasulullah konsentrasinya diarahkan fokus terus-menerus kepada Allah, rusak. Misalkan ada seorang peneliti, dia sangat mengagumi sekali ilmu astronomi. Dia ingin memantau matahari, penasaran. Saking gandrungnya terhadap ilmu astronomi. Akhirnya dia pakai teleskop. Ingin tahu hakikatnya matahari seperti apa. Diteropong teleskop, pakai teleskop. Apa yang terjadi? Buta matanya itu kan. Maka harus ada filter. Seorang pengamat matahari sekalipun, seorang researcher, peneliti, ingin karena dia gandrung, karena dia motivasinya kuat, rasa penasarannya kuat tentang matahari, dia meneropong matahari tanpa filter. Apa yang terjadi? Rusak matanya, buta matanya. Matanya bisa buta. Jadi maka teropong teleskop itu mesti ada filternya. Sama, Rasul itu gandrung kepada Allah. Dia mengejar sifat-sifatnya Allah. Meskipun manusia sampai kapanpun tidak sanggup menyamai sifat Allah, tapi dikejar terus. Ini kalau tidak diredam, tidak ada peredamnya, udah habis, rusak fisik Rasul itu bisa rusak. Fayahdimu. Maka ngerusak apa ikilah ihtiraquhu hu ing ikilah kolab itu fisiknya Kanjeng Nabi. Falidalik krana arahe ikilah apa ikilah intihaul ihtiraq ila haddin yukhsha minhu. Ketika kecintaan Rasul itu begitu menggebu-gebu karena ono sapa Kanjeng Nabi. Yadribu iku mukul sapa Kanjeng Nabi biyadihi kelawan astane Kanjeng Nabi ala fakhidhi Aisyata ing atase pupuhe Sayyidah Aisyah ahyanan ing dalam pira-pira waktu. Sesekali waktu beliau bermain-main, senang-senang dengan istri beliau. Wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi kalimi ngobrol sira Aisyah ni ing ingsun ya Aisyah tuhe Aisyah. Kenapa begitu? Litashghola supaya gawe tungkul sapa Aisyah ing Kanjeng Nabi bikalamiha kelawan obrolane Sayyidah Aisyah digawe tungkul an azimi ma ninggalaken saking agunge gedene perkara. Huwa kang utawi Kanjeng Rasul fihi iku ing dalem ma. Likusuri taqati qalabihi krana terbatase kemampuan fisike Kanjeng Nabi anhu saking ma. Ibaratnya gambarannya seorang ilmuwan peneliti, dia gandrung untuk belajar. Dia gandrung padahal fisiknya lemah. Ini kalau tidak ada yang kalau dibiarkan begitu terus ya rusak, nanti tubuhnya nggak makan nggak minum sakit. Orang yang
senang kerja, ya sesekali harus ada orang lain yang menggeret dia, jangan kerja terus, bahaya nantinya. Orang yang gandur kerja, padahal dirinya kalau terus menerus kerja kuat, mau-mau aja. Memang hobinya kerja. Tapi kemampuan fisik pasti ada batasnya. Faqad kana moko temen ono tabuhu opo karakter Kanjeng Rasul al unsa iku merasa nyaman billahi kalawan Allah azza wa jalla. Wa kana lan ono unsuhu opo kesenengane Kanjeng Nabi bil khalqi kalawan makhluk. Aridon itu bersifat insidental. Ya, bersifat anyar teko, insidental. Bukan watak bawaan Rasul, Kenapa rifqan karena gawe melas bibadanihi kelawan tubuhnya Kanjeng Rasul. Tsumma innahu nuli setuhune Kanjeng Rasul iku kana ono sapa Kanjeng Rasul la yutiqu iku ora sanggup sapa Kanjeng Rasul. Ora sanggup as-sabra ing bertahan ma'al khalqi ing dalam sertane menungso. Rasulullah sendiri bukan orang yang suka dirubung-rubung, kedatangan tamu begitu kan. Tidak suka dikit-dikit ada tamu begitu tuh, aduh. Tidak suka. Idza jalasa ing dalem nalikane awor lungguh sapa Kanjeng Nabi ing al-khalqa, tidak suka berlama-lama. Fa idza daqa nuli ing dalem nalikane sesak sadruhu apa dadae Kanjeng Rasul, qala moko dawuh sapa Kanjeng Rasul. Arih Nabi ya Bilal. Arih nistirahatken sira na ing ingsun biha kelawan salat ya Bilal he Bilal. Aduh. Kini ngobrol suwe temen. Wis. Ayo salat dulu yuk Bilal, salat. Jangan ngobrol terus. Capek ngobrol terus. Hatta yauda sehingga balik sapa Kanjeng Rasul ilama maring kondisi huwa kang utawi ma qurratu ainihi iku adalah penenang, pengadem-adem, pengaring-aring mripate Kanjeng Rasul. Fadhaifu utawi wong kang lemah iku idzalah hadha ing dalem nalika melihat sapa adhaif. Jadi kita pun melihat apa yang dilakukan Rasulullah ya mesti difilter. Kondisinya bagaimana, konteksnya bagaimana, asbabul wurudnya bagaimana. Ya, Rasulullah mengatakan ini dalam konteks bagaimana. Ada konteksnya macam-macam. Ada situasi tertentu di mana Rasulullah menyampaikan ucapan sabda beliau. Jangan kita asal Rasulullah mengatakan begini, mesti kita lakukan. Nanti dulu konteksnya kemana dulu, ceritanya gimana dulu. Nah ini yang jarang, yang seringkali tidak diperhatikan. Asbabul wurud ada ilmunya sendiri. Asbabul wurud ketika dia memperhatikan ing sikap-sikap Kanjeng Rasul fi mithli hadhil umuri ing dalam sepadane ikilah pira-pira perkara. Fa huwa moko iku utawi ad-dhaif maghrurun iku wong kang gunggungan, wong kebujuk. Gunggungan, merasa pantas untuk sesuatu yang sebenarnya belum pantas bagi dia. Li anal afhama karena setuhune pira-pira pemahaman taksuru iku cingkrang, terlalu pendek. Taksuru pendek. Opo afham anil wukufi saking memahami, mengerti. Ai anil ma'rifati ala asrari af'alihi ing atase rahasia-rahasia pira-pira perbuatane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada asrar. Fasyartul muridi utawi syarate seorang murid al azbatu iku adalah ya ora kawin, menjomblo. Syarat seorang murid itu menjomblo fil ibtidai ing dalam tingkat ibtidaiyah, ing dalam tingkat awal. Ila ayyakwa sampai maring yen to kuat sapa murid fil makrifati ing dalam makrifat. Paling tidak kalau zaman sekarang hatam ihya baru nikah. Santri hatam ihya silahkan nikah. Belum hatam ihya jangan kawin dulu. Konteks santri, bicara tentang santri. Jangan kawin dulu sebelum hatam ihya. Kalau sekedar kawin-kawin aja sih ya
semua pun bisa kawin. Tapi bagi santri, punten-punten ini kalau belum hatam ihya-nya jangan dulu kawin. Aja ada ketinggalan. Sampai dia pendewasaan jiwanya kuat, makrifatnya kuat. Banyak orang kawin tidak bertanggung jawab soalnya. Banyak orang kawin tidak bertanggung jawab, asal-asalan aja. Orang taunya tanggung jawab kawin itu soal materi. Kamu jangan asal-asalan kawin, biaya persalinan, punya anak itu besar. Taunya itu-itu aja. Padahal tanggung jawab mentalnya pun juga berat. Banyak orang yang materinya cukup, ketika kawin malah tambah amburadul. Cerai itu. Main aja ke pengadilan Sumber sana kan. Lihat itu kantor pengadilan Sumber, orang cerai kayak di pasar. Orang cerai. Ini kan akibat tidak siap mental asal kawin gitu aja. Tidak siap mental asal kawin itu cerai lagi. Asal kawin sih bisa-bisa aja, tapi mentalnya gimana? Pengadilan Sumber tuh kayak pasar. Banyak orang kawin, banyak orang cerai juga. Ini ila ayyakwa fil ma'rifati sampai hatam ihya. Itu aja. Sampai hatam ihya. Hadza utawi iki, hal ini pun ya ide semacam ini bahwa jangan dulu nikah sampai hatam ihya idza lam tahlik. Ing dalam nalika orang mendominasi asyahwatu apa syahwat. Kalau dia tidak didominasi syahwat, tapi kalau siang malam pagi sore pikirannya perempuan terus, ya wes lah kawin sudah. Daripada ini jadi pikirannya kacau. Kawin tidak, ngaji nggak konsen, ya udah kawin sana udahlah. Mau gimana lagi? Tapi ya tidak ideal, model kayak gitu tidak ideal. Idealnya itu tadi hatam ihya dulu. Hatam ihya dulu. Kecuali udah begitu menggebu-gebu keinginannya, ya udah mau gimana lagi. Kebelet sekali. Banyak orang kawin ditanyai, kamu tahu tidak? Ini kan orang kawin itu kan bakalnya nanti melakukan hubungan intim biologis. Kamu tahu tidak? Nah itu namanya junub, hadas besar. Tahu tidak cara bersucinya mandi hadas besar? Banyak yang tidak ngerti. Lah ini kan ibadahnya gimana? Orang sampai tidak ngerti, padahal udah mau kawin. Mandi jinabat saja masih belum tahu. Nah, saben malam dia melakukan hubungan suami istri. Hadas lagi, nggak tahu sesucinya, ya sholatnya nggak sah, baca Qur'annya haram, bawa dosa, iktikafnya haram, tawafnya, umrohnya, hajinya haram, pura-pura dapat pahala, dapat dosa terus menerus. Nah, ini. Fa in ghalabat, lamun menguasai hu ing murid asyahwatu apa syahwat, sudah terlanjur kebelet kawin, kalau bisa si fal yukasir, maka becik mecah-mecah sapa iki murid ha ing syahwatnya bil ju'i kelawan ngelih atau wili kang panjang. Kalau udah lapar gitu kan, boro-boro kepikiran kawin, udah loyo duluan, udah lemes duluan, capek duluan. Wasaumilan puasa ad-daimi kang terus menerus. Fa ilam tangkomi, lamun ora dadi kebedol asyahwatu apa syahwat, bidzalika kelawan mengkono puasa. Wa kana lan ono sapa murid bihaitsu la yaqdiru iku sekirane ora sanggup sapa murid. Ora sanggup ala hifdzil aini ing atase menjaga mripat, menjaga mata. Sudah diusahakan puasa, ingin menghatamkan ihya. Aduh, kok rasanya kebelet kawin sekali. Mata ini jelalatan terus setiap orang perempuan lewat. Ini dipandang-pandang lagi, kelihatannya menarik ya kalau punya perempuan, punya istri. Ini prigal. Orang lewat ini prigal. Ada lagi yang lewat ini juga cantik. Prigal kabeh. Cantik semua.
Segala perempuan yang lewat ini cantik. Ini cantik. Masalan kelawan umpamane. Wa in kana lan senajano on wa in qadara lan senajano mampu sapa murid. Mampu ala hifdzil farji ing atase menjaga kelamin. Fannikahu maka utawi nikah. Lahu kadue murid aula iku luwih utama. Tapi saben waktu dia nongkrong di pinggir jalan daripada gitu, aduh ya memalukan kan. Udah kawin sudah kalau begitu. Ngisin-ngisinaken begitu tuh. Aduh. Litaskuna supaya menjadi reda asyahwatu apa syahwat. Wa illa lamun ora mengkonon famah malam yahfad. Moko ing dalam sekirane ora mampu jaga sapa murid, orang jaga aina ing mripate murid, lam yuhfaz atau lam yahfaz, maka ora bisa jaga sapa murid alaihi ngatasi murid fikrahu ing pikirane murid. Wa yatafarraq lan dadi berantakan alaihi wa yatafarraqu. Wa tafarraq lan dadi berantakan alaihi ngatasi murid hamuhu apa pikirane murid. Wa rubama waqa'a lan terkadang terjebak sapa murid fi baliyatin ing dalem blai. La yutiqu kang ora sanggup sapa murid ha ing baliyah. Wa zinal aini utawi zinae mata lho. Zina memandang perempuan, menikmati rupa-rupa perempuan, matanya aja padahal nggak sampai melakukan zina kelamin. Meskipun matanya aja yang jelalatan min kibaris sogoiri. Zinanya mata itu termasuk gede-gede ini dosa-dosa kecil. Dosa kecil yang tapi gede lah. Wahwa utawi zinal ain yuaddi iku bisa nimbulaken apa zinal ain, nimbulaken alal qurbi ing atase mendekat, ing atase parek-parek ilal kabirati maring dosa gede, al fahisati kang memalukan, kang gedean, punya potensi besar. Wahia utawi al kabiratil fahisyah az-zina, zinal farji iku adalah zinanya kelamin. Waman utawi sapa wong lam yakdir iku lamun ora mampu sapa man ala ghaddi basarihi ing atase menjaga, meremakan ku maksudnya menjaga mata iman. Lam yakdir maka ora mampu sapa man ala hifdzi farjihi ing atase menjaga kelamine man. Qala dawu sapa Isa Nabi Isa alaihi salam, iyyakum wadiyo sira wan nazarata ing satu pandangan perempuan. Fa innaha karena setuhune nazarah tazra'u iku menanamkan apa nazarah fil qalbi ing dalam jero ati, menanamkan syahwatan ing siji syahwat. Wa kafalan cukup biha apa syahwat apane fitnatan fitnah. Wa qala dawu sapa Sa'id bin Jubairin, inna ma ja'at ang pestine teko al fitnatu apa fitnah li Dawuda kepada Nabi Daud alaihi salam. Min qibali nazarati awit karena saking arahe pandangan, satu kali pandangan. Nazrah satu kali pandangan. Wa fa'latun limarratin kajalsa. Jadi satu kali pandangan Nabi Daud terhadap seorang perempuan itulah membuat Nabi Daud pengen nikah lagi. Padahal perempuan yang disukai itu udah bersuami. Lahu tis'una na'jata waliya na'jatu wahidah. Faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum. Loh, sampai ada malaikat mengadu kepada Nabi Dawud, mencontohkan, Tuan Dawud, ada kawanku ini punya 99 ekor kambing. Saya punya seekor kambing. Satu kambingku ini mau diminta juga oleh dia. Bagaimana itu hukumnya?
Kata Nabi Dawud, wah ya kalau begitu perbuatan dolim. Wah, akhirnya kerasa sendiri, Masya Allah saya itu berarti. Nabi Daud udah punya istri 99. Melihat seorang perempuan, wah ini pringgal cantik rupanya. Pengen dinikahi juga, padahal sudah punya suami. Walidalik Kerono ara iki keterangan Kala Dawud sepun Nabi Dawud libnihi maring putrane Dawud alaihi salam. Ya bunayya he anak kecilku imsi mlaku sira khalfal asadi ing dalam burine apa ini macan singa. Kamu silakan aja berjalan di belakang singa pun oke aja. Wal aswadalan ular yang warna hitam itu nggak begitu berbahaya. Udah, ini Nabi Sulaiman kan raja hebat juga kan. Kamu bisa aja berjalan di belakang hewan buas. Tapi walatamsi jangan sesekali melaku sapa sira khalfal mar'ati ing dalam burine perempuan. Wah, nanti kamu bisa tergoda. Kalau sudah tergoda, aduh. Jangan sekali-kali kamu berjalan di belakang perempuan. Takutnya kamu tergoda, kamu melakukan tindakan yang di luar nalar manusia nantinya. Nah ini. Maka perempuan itu sekali lagi dijadikan alat oleh orang-orang kapitalis. Orang kapitalis itu ketika bikin ratu kecantikan bukan untuk menghargai perempuan begitu, merendahkan derajat perempuan. Kapitalis itu merendahkan derajat perempuan. Kalau ingin menghargai perempuan, hargailah kepandaian perempuan tentang memasak, hargailah kecerdasannya, hargailah kelembutan perasaannya perempuan. Dudu masalah raut mukanya, bukan masalah putih kulitnya, bukan masalah pahanya yang dibuka-buka. Itu namanya merendahkan. Tuh. Perempuan itu kan manusia. Sisi kemanusiaan yang paling mulia, yang paling dibanggakan itu kan akal pikirannya. Jadi kalau ingin menghargai manusia, termasuk perempuan di dalamnya, hargailah kecerdasan, kepintarannya, keterampilannya. Itu bukan masalah kulitnya tuh, bukan itu. Ya itu juga satu kelebihan. Paras yang cantik itu juga kelebihan. Tapi kelebihan utama seorang manusia itu kan akal pikirannya. Kelebihan utama perempuan itu manusia itu ya akal pikiran, hati, perasaannya. Wakilah dikatakan li Yahya kepada Nabi Yahya alaihi salam. Ma iku punapa ban uzina utawi kawitane zina. Qala jawab sepun Nabi Yahya. Awal mulanya zina itu an-nadharu itu adalah memandang. Watamani dan kepengen. Sudah memandang kepengen. Aduh, kalau saya punya istri kayak semacam itu, rasanya hidup ini bahagia sekali. Sudah keturutan, cari lagi, kepengen lagi. Melihat orang lain yang bukan istrinya selalu lebih cantik daripada istrinya sendiri. Luar biasa. Wa ma ubali idza makunti jaratana ala yujawirana illaki dayar. Udah asal dia berada di sampingku, aku nggak peduli, nggak punya tetangga juga nggak masalah. Dah. Wa ma ubali idza makunti jaratana. Seandainya kamu perempuan itu menjadi di sampingku, aku nggak peduli. Hidup ini tinggal berdua saja nggak masalah. Itu kan. Aduh, udah orang kalau sudah cinta itu sampai segitu dah. Allah yujawirona tidak bertetangga dengan aku dah ilaki kecuali kamu seorang nggak apa-apa.
hidup berdua sedunia ini nggak masalah. Aduh, iya. Akibat tamanni, an-nazar wa tamanni. Wa qala dawu sapa al-Fudailu sapa Imam Fudail bin Iyad, yaqulu ngucap sapa iblisu sapa iblis. Huwa utawi memandang pandangan. Qausi iku adalah busurku, gendewaku, al-qadimatu yang lama, yang kuno, yang klasik. Wasah milan anak panahku, alladzi la ukhti'u kang ora meleset sapa ingsun bihi kelawan sahmi. Yakni bermaksud sapa iblis an-nadhara ing memandang. Wa qala dawu sapa Rasulullah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. An-nadharatu utawi sekali pandang sahmun iku bagaikan anak panah. Masmumun kang diracun. Anak panah yang mengandung racun. Min sihami iblis kang setengah saking piro-piro anak panah iblis. Faman moko utawi sapa wonge taroka iku gelem ninggal sapa man, atau lamun ninggal sapa man ha ing nadhrah, dia meninggalkan pandangan itu khaufan karena wedi minallahi saking Allah, akto maka maringi hu ing man Allahu sapa Allah taala maringi imanan ing satu keimanan, yajidu kang merasakan sapa insan, merasakan halawatahu ing kenikmatane iman fi qalbihi ing dalam atiye insan. Ada satu kenikmatan tersendiri ketika orang begitu menggebu-gebu ingin berzina, tiba-tiba dia tinggalkan begitu saja. Itu termasuk satu di antara 7 kelompok manusia yang nanti di alam mahsyar hidupnya enak. Sab'atun yudhilluhumullah yaumala zilla illa zilluh. Itu termasuk di antaranya seseorang yang diajak berzina oleh perempuan cantik, kondisinya aman karena perempuan itu punya pangkat, status tinggi, tapi dia menolak ajakan zina tersebut karena takut kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Ma taraktu ora ninggal sapa ingsun ba'di ing dalam suwise ingsun fitnatan ing suwiji fitnah. Adarra kang luwih bahaya 'ala rijali ing atase wong-wong lanang minan nisa tinimbang para perempuan. Laki-laki itu kalahnya sama perempuan sudah. Mau kayak apa beringasnya laki-laki kalau sudah sama istrinya banyak yang kalah. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu wadiyo sira kabeh fitnatan dunia. Maka ini ya udah supaya tidak terfitnah itu ya memang harus ngaji ihya dulu itu. Laki-laki ini mesti ngaji ihya dulu, hatam lah. Hatamkan ihya dulu. Idealnya santri. Supaya jangan terbawa. Pikiran itu saling mempengaruhi nantinya. Saling mempengaruhi. Perempuan sangat memiliki potensi luar biasa mempengaruhi suaminya. Sama, saling mempengaruhi. Ittaqu fitnatad dunya wadiyo sira kabeh ing fitnah dunia wa fitnatan nisa ilan fitnahe pira-pira wong wadon. Fa inna awwala fitnati Bani Israila, karena setuhune kawitan fitnah Bani Israil. Kanat iku ono apa fitnah iku min kibalin nisa'i, saking arahe pira-pira wong wadon. Bahkan awal fitnah manusia ya perempuan itu kan, Qabil tega membunuh Habil karena soal perempuan. Wa qala ta'ala qul lil mu'minina yahuddu min absarihim. Qul katakan, jangan diam, lil mu'minina maring wong-wong mukmin yahuddu mengontrol sapa mukminin min absarihim saking pira-pira pandangan matai mukminin. Al ayat wa qala alaihi salam likulli ibni adama hadzun minaz zina. Wallahu a'lam bishawab.